Selamat malam Bapak Ibu yang berada di rumah. Saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang kita sangat kasihi. Karena berkat karunia-Nya kita boleh berkumpul bersekutu dalam persekutuan ini di persekutuan online. Kiranya Tuhan yang memberkati kita yang senantiasa diberi karunia anugerah. Kita angkat pujian untuk memulai persekutuan ini dengan judul Bertemu dalam Kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat karunia-Mu Tuhan, di mana kami boleh bersekutu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh bersekutu seturut dan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Pak David yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati Bapak Pendeta David Tuhan, agar setiap firman yang boleh disampaikan boleh seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini dilanda suatu musibah, yaitu virus COVID-19 Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan menjauhkan itu dari muka bumi ini Tuhan. Uluran tangan Tuhan akan senantiasa ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang menjauhkan, Engkau yang menghapuskan segala penyakit yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami, agar setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami tidak terhalang satu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk lagu kedua kita akan angkat pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Memimpin aku pada
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta David. Terima kasih Botma. Mari kita akan bersama-sama menghampiri tahta Tuhan. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami semua sudah duduk tenang dan kami semua sudah siap untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi hati, pikiran dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti sekaligus juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan memimpin jalannya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang ada di rumah, juga anak-anakku yang terkasih. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang cukup terkenal. Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudaraku yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini ya dalam persekutuan keluarga kita, jaminan gembala baik. Saudara, tema ini melengkapi tema kebaktian Minggu Paskah keempat pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang lalu. Sehingga diharapkan melalui persekutuan keluarga pada malam hari ini kita akan semakin kaya, dan kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita, khususnya kita bisa kuat di dalam menjalani hari-hari belakangan ini. Nah, sebelumnya saudaraku, mari kita akan berbincang-bincang sejenak ya bersama Pak Toto dan juga bersama Bu Hotma dan bersama saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan berbincang-bincang. Ya. Yang pertama, apa yang selama ini kita lakukan agar kita dapat terjamin hidupnya, baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang ada di rumah? Apa yang dapat kita lakukan agar hidup kita, sandang, pangan, dan papan bisa terjamin? Bekerja. Ya, ada lagi. Yang penting sudah punya uang ya tenang. Punya uang tenang. Buat apa? Iya, manusiawi lah. Ya, selain bekerja ya kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, amin. Ya, saudaraku, betul memang seperti yang tadi dikatakan Pak Toto bahwa ada orang yang bekerja dengan sedemikian kerasnya, ya. Tidak kenal lelah, berangkat pagi-pagi buta, pulang ya sampai tengah malam. Ya, ibaratnya kata orang Jawa apa? Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Bahasa Bataknya apa, Bu? Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Itu bahasa Indonesia. Ulu tu pat tu ulu. Ulu tu pat tu ulu. Ya. Ya, saudara, itu semua dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga ada sekali orang yang rajin menabung. Sekecil apapun uang yang dia miliki, pasti dia sisihkan untuk ditabung. Juga ada orang yang senang sekali berinvestasi, baik berinvestasi berupa tanah, perhiasan, ya, atau uang. Nah, sekarang saudara, kalau saudara, apa yang saudara lakukan demi terjaminnya kebutuhan hidup saudara, sandang, pangan, papan? Ya, apa yang saudara lakukan? Coba direnungkan dan dijawab di rumah masing-masing, ya. Pak Toto apa? Kalau Pak Toto tadi dikatakan bekerja keras dan menabung juga. Buat apa? Ya, tadi bekerja keras. Bekerja keras, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa ada buat kita untuk memberikan berkat atas pekerjaan yang kita lakukan. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, itu ya. Jadi banyak orang, mungkin juga Bapak Ibu saudara di rumah ya, untuk menjamin kebutuhan hidup Bapak Ibu saudara dan anak-anak sekalian, ya, kita bekerja keras, menabung, berinvestasi. Tak lupa kita berdoa, ya.
Nah, selanjutnya saudara, yang kedua. Kita akan berbincang-bincang hal yang kedua, yaitu kira-kira apa kita yakin bahwa jaminan yang kita usahakan dengan berbagai macam cara tersebut ya dapat membuat hidup kita aman 100%. Aman enggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Tadi gimana kita akan menyimpannya? Ya. Kalau selama ini ya memang lebih aman simpan di bank. Ya. Kalau Tapi rumah nanti ya diambil orang. Tapi apakah memang yakin disimpan di bank aman? Ya nggak menjamin, Pak. Nggak menjamin juga. Menjamin juga. Iya. Soalnya kan bank juga bisa kebobolan kan ATM-nya. Nah, Iya, jadi ternyata memang tidak menjamin. Contoh yang paling konkret, saudara, adalah pada masa-masa seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan kehidupan di muka bumi ini. Ada banyak orang yang sudah memiliki plan ini, plan itu, ya, semuanya buyar. Semuanya ambiar ya gara-gara COVID-19. Ya saudara, coba kita sendiri saja. Ada berapa banyak rencana yang telah kita rencanakan dengan begitu matang, tiba-tiba saja ambiar begitu saja gara-gara pagebluk yang sampai hari ini belum selesai juga. Pak Toto punya apa? Mungkin bisa di-share. Ada rencana yang ambiar enggak gara-gara COVID-19 ini? Ya belum sih, belum kelihatan sekali karena baru rencana. Dan tenggang waktu ya sesuatu yang harus kita lakukan memang harus bersabar. Karena nggak bisa langsung kepinginnya ini karena situasi seperti ini ya. Kita aja mau keluar aja kita harus mikir. Pakai masker sebagainya, kita di rumah gitu. Kecuali penting ya kita baru keluar. Bu Hotma, sebelum ada COVID ini mungkin punya rencana, lalu tiba-tiba rencana itu gagal atau paling tidak tertunda gara-gara COVID-19 ini. Ada? ya kalau saya ya Pak, rencananya memang tadinya Pulang kampung. mau pulang kampung bulan 6 ini loh libur sekolah. Tapi kan karena keadaannya udah begini ya, tunda semua. Ya, saya sendiri banyak sekali ya rencana-rencana yang pada akhirnya gagal ataupun tertunda. Salah satu contohnya adalah membaptiskan cucu. Membaptiskan cucu akhirnya tertunda. Dan tentu Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah juga pasti ya punya rencana-rencana yang pada akhirnya batal ataupun tertunda gara-gara pagebluk COVID-19 ini. Nah, saudara, dengan kenyataan yang seperti itu, maka pertanyaannya kemudian dilontarkan kembali. Adakah jaminan yang betul-betul menjamin kita 100% aman? Ada enggak kira-kira? Ya pasti Tuhan Sang Gembala Agung. Tuhan Sang Gembala yang baik. Ya, jadi memang ternyata tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menjamin kita betul-betul aman 100%. Sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, bahkan sekaya-kayanya kita, semuanya tidak dapat menjamin hidup kita 100% aman. Nah, lantas, jikalau realitanya seperti itu, kira-kira kita mau bersandar kepada siapa atau kepada apa agar hidup kita dapat terjamin ya aman 100%. Apa kira-kira? Tadi sekilas Pak Toto dan Bu Hotma sudah mengatakan bahwa hanya siapa? Tuhan. Hanya Tuhan. Karena Tuhan kita digambarkan sebagai sosok seorang gembala yang baik. Bahkan saudaraku, seperti pada tahun 60-an gitu ya, suatu ketika Pak Soekarno ya, Pak Presiden pertama Republik Indonesia ya menghadiri perayaan Natal di sebuah gereja.
Pada saat itu ya temanya adalah tema Natal pada saat itu Yesus Gembala yang baik. Lalu pada saat Pak Karno ini memberikan sambutan, Pak Karno ini berkata dengan berapi-api Pak Karno kalau berpidato kan berapi-api sekali. Beliau berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, tema Natal saat ini adalah Yesus Gembala yang baik. Salah. Wah, pada saat itu semua jemaat terus heboh, tapi dia juga diam mereka diam. Aduh, kenapa Yesus Gembala yang baik kok katanya salah Lalu sejenak beliau menyambung sambutannya itu. Yesus Gembala yang baik itu salah, karena yang benar adalah Yesus Gembala yang terbaik. Semuanya pada akhirnya bertepuk tangan. Jadi memang Yesus adalah Gembala yang baik, bahkan Gembala yang terbaik. Amin. Amin. Nah saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI kita akan beralih ke kata jaminan tadi, Pak. Jaminan ini memiliki beberapa arti, dan salah satu artinya adalah janji seseorang untuk menanggung hutang atau untuk menanggung kewajiban pihak lain. Dengan demikian, dari definisi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan sebagai Gembala yang baik, bahkan Gembala yang terbaik, memiliki janji untuk menanggung segala keperluan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, maka dari itu saudara, mari seperti yang tadi sudah kita diskusikan, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan kita Gembala yang baik, bahkan terbaik. Hanya Dialah yang dapat menjamin hidup kita 100% aman. Nah saudara, dalam Mazmur 23 ini paling tidak ada 3 jaminan. Ada 3 jaminan dari Tuhan Sang Gembala yang terbaik ini bagi kita umatnya. Kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama, Dia akan memelihara hidup kita. Pada minggu tanggal 3 Mei kemarin, saya berkata apa untuk yang satu ini? Tete manis, Gembala beta sing kekurangan apa-apa. Jadi itu berarti Tuhan akan senantiasa memelihara kita sehingga kita tidak kekurangan apapun. Cara lihatlah di ayat 2. Bagaimana Tuhan sebagai seorang gembala membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, hal tersebut mau menggambarkan bagaimana sang gembala ini menyediakan kebutuhan primer domba-dombanya, yaitu makan dan minum. Dan kemudian ditegaskan lagi di ayat 5. Ayat 5 di sana dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara yang terkasih, konsep menyediakan hidangan makanan di hadapan lawan mau menunjukkan jaminan penuh bagi seorang prajurit ketika menghadapi peperangan. Karena apa? Karena makanan adalah sumber energi untuk tenaga menghadapi lawan. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari kita imani, mari kita amini, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Dia senantiasa menjamin hidup kita. Sehingga apa dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, teruslah percaya. Tete manis, gembala beta.
beta seng kekurangan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dia akan menjaga kita. Pada hari Minggu yang lalu, ya, saya juga mengatakan apa? Ditogu doau di dalam hati goran alani goarnai. Ya, diulangi Bu. Ditogu doau di dalam hati goran alani goarnai. Ya. Tuhan akan senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itu artinya bagaimana Tuhan benar-benar menjaga kita, baik dari segala cobaan maupun godaan, sehingga kita dapat tetap berada di jalan kebenaran. Bahkan saudaraku, seperti yang kita lihat di ayat 4, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, artinya sekalipun kita dalam keadaan paling sulit, ya, Tuhan akan tetap menjaga kita dengan gada dan dengan tongkatnya. Gada dan tongkat adalah dua alat utama yang biasa dibawa oleh gembala untuk menjaga domba-dombanya dari segala jenis binatang buas. Nah, maka dari itu saudaraku, mari sekali lagi, ya, jangan pernah khawatir, apalagi takut menghadapi keras dan kejamnya kehidupan ini, karena apa tadi? Tuhan senantiasa menjaga hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh, apalagi sampai terpuruk. Sehingga saudaraku, mari kita imani dan amini, ya. Ditogu doau di dalam hati goran alani goarnai. Tuhan menjaga kita, ya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, Dia menghibur kita. Penghiburan tersebut sungguh nyata, karena seperti yang saya katakan, ya, pada hari Minggu yang lalu, amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula saklaminipun gesang soho kawula badhe manggen wonten ing padaleman ing Gusti Allah ing saklaminipun. Mari Mas Toto bisa baca? Ya. Amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula saklaminipun gesang saha kawula badhe manggen wonten ing padaleman ing Gusti Allah ing saklaminipun. Ya, sungguh ini penghiburan yang luar biasa saudaraku, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu akan senantiasa menghibur kita. Dia itu jaminan sukacita kita. Ingat saudaraku, segala kebaikan dan juga kemurahan Tuhan yang selama ini kita alami menyadarkan kita bahwa tidak ada tempat lain yang baik selain apa? Berdiam bersama Tuhan di rumahnya. Ya, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini tidak saja berarti kehidupan kita setelah kita mati nanti, tetapi juga saat ini, di mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Jadi diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu bukan berarti nanti kalau kita sudah mati baru bersama Tuhan, tidak. Karena selama kita hidup di dunia ini pun kita berdiam bersama Tuhan jika kita punya hubungan yang baik, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sungguh saudaraku, kehidupan yang senantiasa dekat dan intim dengan Tuhan inilah yang pasti akan senantiasa menghibur kita apa dan bagaimanapun keadaan kita. Sehingga mari kita terus bersyukur
Amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula, saklaminipun gesang saha kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Gusti Allah saklaminipun. Sekali lagi, tetap semangat, terus percaya, dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik, bahkan Sang Gembala yang terbaik, ya, karena hanya Dia yang dapat menjamin hidup kita aman 100%. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saudaraku dan anak-anakku yang ada di rumah, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Engkau terus saja menghibur kami melalui firman-Mu. Engkau juga terus menguatkan kami. Sungguh kami akhirnya semakin percaya bahwa Engkau tidak saja gembala kami yang baik, tetapi sekaligus juga gembala yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami terus mengucap syukur, dan saat ini kami menjadi kuat di dalam kami menjalani pandemi COVID-19 ini, karena Tuhan terus menjaga kami, memelihara kami, dan terus menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan memulihkan mereka, termasuk orang-orang yang saat ini terpapar oleh virus corona. Tuhan, kiranya Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membentengi mereka sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong saudara-saudara kami yang sakit ini, juga para lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan juga menopang mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga walaupun fisik mereka lemah, tetapi mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh, mereka boleh tetap memiliki sukacita, sehingga daya tahan tubuh mereka pun juga boleh meningkat karena hati gembira yang mereka miliki Tuhan, sehingga bisa untuk menangkal paparan virus corona ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk para medis, para aparat, dan seluruh petugas ataupun relawan yang saat ini menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau sendiri akan menguatkan mereka, Engkau menopang mereka dengan kesehatan yang baik, dan beri mereka satu sukacita sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam mereka menjalankan tugas panggilannya melayani sesama. Engkau berkati pula para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga beliau boleh memimpin penanggulangan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan pada akhirnya pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami, termasuk juga kehidupan di seluruh muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, pada saatnya yang indah nanti pandemi ini akan berakhir. Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan terus memelihara kami, juga orang-orang yang saat ini terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memelihara kehidupan mereka, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala terbaik kami berdoa.
Amin. Ya, terima kasih Pak David untuk firman-Nya, di mana kita dikuatkan, di mana Tuhan adalah gembala kita yang baik, bahkan yang terbaik dalam menghadapi segala apapun. Tuhan pasti ada buat kita. Amin, saudaraku yang di rumah. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan ada beberapa alternatif yang akan kita lakukan dalam melakukan persembahan ini. Yang pertama, kita dapat transfer ke rekening gereja kita, di mana rekening gereja kita dapat kita lihat di bawah sebagai berikut. Yang kedua, diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 siang. Yang ketiga, dapat dikumpulkan sendiri di rumah, dan pada waktu nanti kita boleh beribadah kembali ke gereja, di situ kita serahkan ke gereja. Ya, kita akan angkat pujian dalam mengikuti mengumpulkan persembahan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas waktu dalam persekutuan kami ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, dari awal persekutuan ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, di mana kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami tidak boleh takut dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, walaupun saat ini kami dilanda dengan satu penyakit COVID-19 Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, bahkan yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sisa hidup kami Tuhan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, baru saja kami mengumpulkan persembahan, di mana Tuhan itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini Bapa, agar boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat kami ini Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam memberikan persembahan kami tidak memberikannya dengan tulus hati. Biarlah Bapa dengan pertolongan-Mu, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, persekutuan kita akan berakhir. Untuk mengakhiri persekutuan kita akan angkat pujian Tuhan adalah gembalaku.
akan datang.